Namo Buddhaya. Baiklah, senang sekali teacher pada hari ini kembali berjumpa dengan anak-anak teacher semuanya. Tentu saja teacher berharap anak-anak semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersemangat belajar. Hari ini kita akan lanjut di materi 3 dalam pembahasan kita, yaitu tentang anak jujur. Nah, tujuan pembelajarannya hanya satu, yaitu menjadikan anak-anak semuanya jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi jujur itu bukan hanya berarti tidak berbohong. Jujur tidak berbohong itu benar. Nah, itu adalah jujur dalam ucapan, ya. Ada juga jujur dalam perbuatan. Nah, apa itu jujur dalam perbuatan? Contohnya, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Misalnya, kita lihat di meja atau di laci mamanya ada uang, ada duit. Nah, kebetulan ada tukang es lewat. Nah, mamanya lagi nggak ada di rumah. Kita ambil uang mamanya, terus kita belanjakan es di luar. Itu namanya kita tidak jujur. Artinya kita sama dengan mencuri, karena kita tidak minta izin dulu sama mama. Belum tentu mamanya mengizinkan kita untuk mengambil uangnya, walaupun itu uang mama kita. Nah, maka dari itu teacher berharap setelah kita mempelajari ini, anak-anak teacher semua menjadi anak yang jujur. Jujur dalam ucapan dan juga jujur dalam perbuatan. Oke, ini kita sudah masuk di pelajaran 3 tentang anak jujur. Rahula adalah anak Pangeran Gotama. Pada usia 7 tahun, ia menjadi Samanera. Samanera adalah bakal biku. Bakal biku ini artinya adalah calon biku. Setelah jadi Samanera biasanya lalu kemudian diangkat menjadi biku. Nah, Rahula adalah anak dari Pangeran Gotama yang menjadi Samanera pada usia 7 tahun. Nah, Samanera Rahula kadang berbohong. Ia suka berbohong untuk bercanda. Buddha tahu bahwa Rahula suka berbohong. Buddha lalu menemui Rahula. Buddha menasehati Rahula, kita tidak boleh berbohong walaupun hanya bercanda. Setelah itu, Rahula tidak pernah berbohong lagi. Ia bahkan menjalani semua peraturan dengan sangat baik. Ia rajin belajar dharma, ia juga rajin meditasi. Akhirnya, Rahula menjadi orang suci. Rahula adalah siswa Buddha yang paling unggul dalam kemauan belajar. Buddha mengajarkan kita untuk jujur. Buddha melarang kita berbohong. Berbohong itu tidak baik. Berbohong dapat membuat kita celaka. Berbohong dapat membuat orang lain celaka. Anak yang suka berbohong dijauhi teman. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbohong. Nah, siapa di sini yang suka dijauhi teman? Nah, tentu saja kita semua tidak suka kalau dijauhi teman. Kita pengen punya banyak teman. Nah, supaya kita punya banyak teman, kita harus jadi anak yang baik dan tidak suka berbohong, karena tidak ada yang mau berteman dengan seorang pembohong. Jadilah anak yang jujur. Anak yang jujur selalu dipercaya. Anak jujur juga disukai semua orang. Nah, jadi bukan hanya teman-teman saja yang suka jika kita jadi anak yang jujur. Semua orang juga suka dengan anak yang jujur. Tidak ada yang suka dengan anak yang suka berbohong. Begitu pula dengan teacher.
teacher di sekolah juga tidak suka dengan anak yang suka berbohong. Anak yang nakal, tidak mau mendengarkan nasihat, suka berbohong lagi. Nah, tentu saja teachernya tidak suka. Nanti dibilang, "Wah, teachernya kenapa tidak sayang sama saya?" Harusnya kita lihat dulu, kenapa ya teacher tidak menyayangi saya? Oh, karena saya memang bandel, suka berbohong. Tentu saja tidak ada yang menyukai kita. Nah, untuk itu kita kalau mau disayangi orang tua, disayangi guru, disukai teman-teman, kita harus jadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang jujur. Nah, maukah kamu menjadi anak yang jujur? Ya, bagaimana anak-anak? Apakah semua anak-anak teacher mau menjadi anak yang jujur? Teacher yakin semua murid-murid teacher ingin sekali menjadi anak yang jujur, jujur dalam ucapan dan juga jujur dalam perbuatan. Selanjutnya ada kisah yang terdapat dalam buku kita di buku Ehipasiko. Pada halaman 45 ada cerita tentang penggembala dan serigala. Bagaimana kisahnya? Teacher yakin mungkin sebagian dari kalian yang rajin membaca sudah membaca kisah ini. Nah, namun kali ini teacher akan kembali menceritakan ulang kepada anak-anak teacher. Dengarkan yang baik ya. Di sebuah desa hiduplah seorang anak penggembala. Nah, anak penggembala ini biasa menggembalakan domba. Ya, pada suatu hari dia mungkin bermaksud ingin bercanda. Ketika dia mengembalakan domba-dombanya di hutan, lalu tiba-tiba dia berteriak, "Tolong, tolong, ada serigala." Nah, penduduk desa tentu saja kaget. Wah, ada penggembala. Ayo mari kita tolong si anak penggembala itu. Nah, semua penduduk desa keluar berlarian dan ingin menolong si anak gembala itu, si anak yang iseng tadi, anak pengembala domba yang iseng tadi. Karena dia berteriak-teriak, "Tolong, tolong, ada serigala." Nah, semua penduduk desa bawa parang, bawa kayu karena ingin menolong anak pengembala ini. Dan ternyata apa yang terjadi? Nah, ternyata si anak ini hanya berbohong, dia hanya bercanda saja. Serigalanya tidak ada dan penduduk desa tentu saja kesal, marah, menggerutu. Menggerutu itu kesal ya. Menggerutu itu mengomel, "Ih, kita sudah capek-capek lari, terus ternyata kita hanya dibohongi." Nah, tentu saja kita juga tidak suka dibohongi kan. Nah, semua orang juga tidak suka ketika dibohongi. Anak pengembala domba itu tertawa senang. Dia pikir ini hanyalah bercanda dan dia senang karena berhasil mengerjai penduduk desa. Nah, keesokan harinya juga seperti itu. Dia kembali berteriak, "Tolong, tolong, ada serigala." Dan kembali lagi penduduk desa berlari-larian ingin menolong dia. Dan ternyata dia berbohong lagi. Dia senang karena berhasil mengerjain penduduk desa. Ternyata kalian dibohongi. Nah, tentu saja penduduk desa jadi kesal dan tidak ada yang suka dibohongi kan. Lalu apa yang terjadi pada hari berikutnya? Ternyata benar-benar ada serigala. Ketika dia mengembalakan domba-dombanya ke hutan, ternyata ada serigala yang datang dan anak penggembala ini berteriak, "Tolong, tolong, aku serius, aku beneran, ini ada serigala." Lalu dia berlari sekencang-kencangnya. Lalu apa yang terjadi? Penduduk desa cuek-cuek saja, pasti itu dia hanya berbohong. Dan akhirnya si anak penggembala ini lari sampai seharian dan tamatlah riwayatnya. Nah, itu adalah akibat dari anak yang suka berbohong. Apa akibatnya? Kita tidak dipercayai lagi. Jadi, jika kita suka berbohong, kita tidak akan dipercaya banyak orang. Semua orang ketika kita mengatakan sesuatu, semua akan bilang, dia suka berbohong, tidak usah mempercayai dia. Itu karena kita yang duluan suka berbohong. Kita yang salah duluan, siapa suruh suka berbohong. Nah, makanya kita tidak boleh jadi anak yang suka berbohong walaupun itu bercanda. Berkata bohong adalah karma buruk. Jika kita berkata bohong, artinya kita telah berbuat karma buruk. Nah, jika kita berbuat karma buruk, tentunya hasilnya juga akan buruk.
karma buruk menghasilkan hasil yang buruk juga. Anak yang suka berbohong tidak akan dipercayai orang. Nah, suatu saat anak yang suka berbohong ini pasti akan dibohongi oleh orang lainnya. Itulah hasil dari karma buruk yang telah dia lakukan. Berbohong itu juga merugikan diri sendiri, seperti yang terjadi pada kisah yang saya bacakan tadi. Kisah anak pengembala yang berbohong tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia benar-benar dikejar oleh serigala dan tidak ada yang mau menolong. Nah, itu adalah salah satu juga dari akibat suka berbohong. Berbohong juga merugikan orang lain. Contohnya ada kisah dua orang teman, si Kuca dan Lobi. Nah, suatu hari mungkin Lobi ada urusan keluarga, keluar kota sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, ketika besoknya akan masuk sekolah, Lobi menelepon Kuca. Kuca, besok saya mau masuk sekolah. Besok ada tugas apa? Nah, karena Kuca ini berbohong, dia bilang gak ada tugas, gak ada PR. Nah, besoknya si Lobi masuk ke sekolah, tidak ada mengerjakan tugas. Tentu saja teachernya marah. Kok kamu masuk sekolah tidak mengerjakan tugas? Kan teacher sudah katakan kalau keluar kota ada urusan, besoknya harus tetap mengerjakan tugas. Nah, itu akibat dari si Kuca yang berbohong. Kita kasihan kan, masa iya temannya dibohongi, gara-gara kita temannya malah jadi kena marah sama gurunya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus bersikap berkata yang jujur. Anak Buddhis harus jujur. Anak yang jujur disukai banyak orang. Anak jujur tidak merugikan orang lain. Anak jujur tidak berbuat karma buruk. Anak jujur berbuat karma baik. Anak jujur hidup lebih bahagia. Berkatalah yang jujur, ucapkan segala sesuatu sesuai kenyataan. Jika kamu salah, kamu harus jujur, jangan berpura-pura. Jika kamu ketahuan bohong, maka orang lain bisa lebih marah kepadamu. Lobi tidak membuat PR. Saat ditanya guru, Lobi berbohong. Lobi bilang dia sudah membuat PR. Saat guru bertanya, "Mana PR-mu?" Lobi akhirnya ketahuan bohong dan akhirnya dihukum 2 kali deh. Nah, ini adalah salah satu akibat dari kita suka berbohong. Seperti yang teacher sampaikan tadi, jika kita berbuat salah, lebih baik kita mengaku saja. Walaupun nanti mungkin akan ada hukuman atau ganjaran yang harus kita terima daripada kita berbohong. Tidak ada yang suka berteman dengan anak yang suka berbohong. Begitu pula dengan mama, papa, dan juga guru-guru di sekolah tidak suka dengan anak yang suka berbohong. Maka dari itu kita harus jadi anak yang jujur. Selanjutnya ada Kuca yang juga tidak membuat PR. Namun Kuca berkata jujur, "Maaf Bu, kemarin saya sakit kepala, jadi tidak bisa mengerjakan PR. Saya akan segera mengerjakan PR-nya setelah pulang sekolah nanti Bu." Bu guru tidak marah dan memaafkan Kuca. Tapi kita harus benar-benar sakit, jangan pura-pura sakit. Ada juga anak-anak yang suka berbohong, misalnya suka bilang saya sakit, tapi ternyata tidak sakit. Nah, itu juga perbuatan yang tidak baik. Itu namanya berbohong. Anak yang baik tidak berbohong. Anak yang baik tadi berkata apa? Berkata jujur. Berkata bohong akan membuatmu selalu takut. Takut apa? Takut
takut kalau kebohongannya diketahui orang lain. Berkata jujur akan membuatmu lebih damai dan mendapatkan karma baik. Dengan berkata jujur, kamu akan lebih bahagia. Jadi, selalulah berkata jujur. Baiklah anak-anak, teacher yakin dari apa yang sudah teacher sampaikan barusan tentang anak yang jujur, teacher yakin semua kalian akan berusaha menjadi anak yang jujur. Nah, materi kita di pelajaran 3 belum selesai, ada kisah selanjutnya, tapi nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, pada halaman 54 di buku Cetak Klasiko, teacher mau kalian semua menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sejujur-jujurnya. Baiklah, hanya itu tugas yang sangat simpel yang teacher berikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.